Hari ini ada di ibadah keluarga, tidak ada. Berikutnya tidak ada ibadah keluarga. Hari ini baca firman, besok tidak baca firman. Itu bukan hubungan yang konsisten. Kita rindu mau mengenal Tuhan, amin. Harus ada hubungan yang konsisten. Tidak bisa kita hanya datang setiap minggu dan kita dapatkan dari mimbar ini saja dari hamba Tuhan yang hebat ada di sini. Tetapi Alkitab itu setiap hari ada di rumah. Dan Tuhan sudah dalam hati kita masing-masing, amin. Dalam hidup kita masing-masing, amin. Sehingga kita punya hak setiap saat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu cara yang tepat yang kita bisa ukur bahwa saya mengenal Tuhan atau tidak. Letaknya di situ. Letak saya bilang, Tuhan saya mengenal Engkau karena saya punya hubungan setiap hari. Apakah setiap pagi bangun bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Dengan baca firman Tuhan sebelum melakukan hal lain, ada baca firman Tuhan. Sebelum melakukan hal lain, datang kepada Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih. Malam saya tidur, saya tidak tahu seperti apa, tapi saya masih diberikan kekuatan, diberikan nafas. Mungkin banyak orang di rumah sakit kan, mereka kehilangan oksigen sehingga mereka harus bayar oksigen, tetapi saya diberikan cuma-cuma. Dan Tuhan, saya tidak bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya tanpa mengandalkan Engkau. Apakah kita datang setiap hari sebelum kita melakukan hal itu, kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Ini dasar kita bilang bahwa saya mengenal Dia. Kalau kita tidak melakukan ini, maka saya memastikan bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kita hanya tahu tentang Tuhan. Saya tidak kenal Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah jemaat GBGP Sion. Itu hanya sebatas tahu. Untuk saya kenal seluruh Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala dan lain. Saya harus hidup bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya harus makan bersama Bapak Ibu. Saya harus senang bersama Bapak Ibu. Saya harus susah bersama Bapak Ibu. Saya harus melewati semua itu, baru saya bisa kenal Bapak Ibu satu persatu. Amin. Sama dengan Tuhan. Saya kenal Tuhan, saya Kristen. Saya punya hubungan dengan Dia atau tidak? Ya, punya hubungan dengan Dia atau tidak? Itu ukurannya bahwa kita bilang saya kenal Dia. Kita bilang kita kenal Dia, tapi harus punya hubungan dengan Dia. Karena hubungan itu yang menentukan pengenalan akan Tuhan. Saya percaya bicara mengenal dan tahu ini bukan sesuatu yang baru, karena saya pikir itu sudah dialami dalam setiap kita masing-masing. Ya, lebih kentalnya itu hubungan antara suami dan istri atau bapak dan mama. Saya belum menikah tapi saya bisa lihat itu. Ya, bapak dan mama kalau mereka itu bukan tahap tahu, tapi sudah mengenal. Bapak saya belum dapat sesuatu, dia tahu, ayo saya buat nanti mama dimarah saya, atau saya buat ini pasti mama dia rasa begini, atau mama buat itu dia tahu, oh bapak punya makanan kesukaan ini, dia saya buat ini. Kalau saya buat ini nanti bapak dia bikin, kalau saya buat ini nanti mama dia bikin. Karena hubungan pengenalan itu sudah terbangun. Tuhan mau bukan kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan mau ada hubungan yang kita bangun bersama Dia. Amin. Jangan biarkan Tuhan Yesus diam dalam hidup kita. Itu sudah terima Dia, baru kita kasih diam Dia saja begitu. Biarkan Dia berkarya untuk membawa hidup kita. Amin. Jadi untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam tujuan Tuhan, yang pertama kita harus mengenal. Bukan tahu, tapi mengenal Pencipta kita. Amin. Mengenal Tuhan akan hingga sampai kekekalan. Jika kita mengenal Tuhan seutuhnya, maka Dia bukan Tuhan. Maksudnya apa? Pengenalan akan Tuhan tidak cukup hanya selama kita hidup di muka bumi. Haleluya. Kalau kita bisa mengenal Tuhan seutuhnya di bumi ini, maka Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan. Amin.
Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang tidak bisa kita bawa dalam pikiran kita. Ciptaannya dia pohon ini saja. Kita tidak bisa selidiki manfaat daripada pohon ini. Siapa yang sudah tahu setiap ikan yang ada dalam lautan sana? Siapa yang sudah tahu nama satu persatu ikan yang ada di sana? Itu baru ciptaannya dia. Itu baru ciptaannya dia. Ciptaannya dia saja kita tidak mampu untuk menghitung, bahkan mengenali satu persatu. Sekarang kita bilang saya sudah kenal pribadi Tuhan, orang yang menciptakan ciptaan itu. Tidak mampu selama kita hidup di dalam dunia ini untuk kita mengenal seutuhnya Tuhan. Kita akan pergi ke tempat yang kita punya, yang kita impikan, yang kita rindukan. Itu pun kita akan tetap mengenal dia. Karena dia Tuhan yang di luar dari batas pikiran kita. Amin. Amin. Dengan kesadaran seperti ini, saudara-saudara, betapa ruginya kita setiap hari kita mengabaikan Tuhan. Amin. Waktu banyak yang Tuhan kasih. Bahkan firman Tuhan bilang hanya 80, hanya 70 sampai 80 kita hidup. 80 kita hidup pun itu kalau kita kuat. Bahkan firman Tuhan yang lain bilang apa? Hidup ini seperti uang. Kalau kita sadar bahwa hidup ini singkat, apa yang kita pakai untuk mengenal dia, saudara-saudara? Untuk mengenal dia. Kita tidak bisa bilang saya mau hidup dalam tujuan Tuhan, tetapi tahap pengenalan kita kepada Tuhan saja belum sampai mengenal. Tidak bisa. Kita harus mengenal. Kita harus mengenal dia. Segala sesuatu diciptakan Tuhan punya tujuan. Segala sesuatu diciptakan Tuhan punya tujuan. Ikan diciptakan Tuhan punya tujuan. Pohon-pohon diciptakan Tuhan punya tujuan. Amin. Bahkan segala yang ada di muka bumi ini yang kita lihat ini, Tuhan tidak ciptakan ikannya bagus saya bikin saja. Tidak. Tuhan punya tujuan. Semut pun Tuhan ciptakan punya tujuan. Binatang melata apapun Tuhan ciptakan punya tujuan. Tumbuh-tumbuhan apapun yang kita lihat semua punya tujuan. Pohon-pohon Tuhan ciptakan punya tujuan. Salah satu sifat Tuhan adalah Tuhan itu adalah pencipta. Atau bukan sifat, dia adalah pribadi yang mencipta. Nah, manusia mendapatkan bagian kecil daripada apa yang Tuhan punya, yaitu kita juga punya kepribadian untuk bisa mencipta. Amin. Betul kan tidak? Tuhan Maha Pencipta, kita pencipta. Artinya begini, kita tidak bisa menamai Tuhan. Tuhan dia Maha Pencipta. Manusia mungkin bisa ikut-ikut bikin pohon. Ini bunga ini. Ini manusia yang ciptakan toh? Manusia yang ciptakan. Tetapi manusia tidak bisa bikin persis hidup seperti bunga yang ada di luar sana. Manusia mungkin bisa menciptakan bunga ini, tetapi tidak bisa menciptakan seutuhnya seperti bunga ini. Ini kita tanam di luar sana sampai bertahun-tahun dia tidak akan bertumbuh, hanya begini saja. Karena manusia yang ciptakan ini. Ya kan? Kalau Tuhan itu karena dia adalah Maha Pencipta. Ya, dia adalah Maha Pencipta. Segala sesuatu diciptakan punya tujuan. Segala sesuatu diciptakan tidak mungkin tidak punya tujuan. Amin. Saya sudah kasih contoh mungkin sedikit di ibadah pemuda di hari Jumat. Meja yang ada taruh bunga ini, baru Bapak Gembala berdiri di atas meja ini. Kira-kira meja ini berfungsi sesuai dengan tujuannya atau tidak? Tidak. Kursi yang Bapak Gembala lagi duduk, Bapak Gembala berdiri, terus taruh batu-batu besar di situ. Batu-batu besar, kira-kira itu cocok atau tidak? Tidak.
Kira-kira itu sesuai dengan tujuannya atau tidak? Iya. Segala sesuatu yang kalian lihat di sini, Bapak Ibu lihat di depan ini, semua punya tujuan. Tidak mungkin ditaruh di sini tanpa tujuan. Semua punya tujuan. Ciptaannya manusia saja semua punya tujuan. Iya. Amin. Amin. Maksudnya begini, kalau segala sesuatu diciptakan punya tujuan, apalagi manusia. Amin. Masa manusia dia yang diciptakan? Tuhan ciptakan manusia. Firman Tuhan bilang manusia itu diciptakan serupa segambar dengan dia. Orang manusia itu tidak punya tujuan. Manusia itu hidup tidak punya tujuan. Atau manusia itu mau hidup dalam tujuan Tuhan, tapi dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Tidak mungkin manusia diciptakan hanya untuk kasih penuh-penuh bumi ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia diciptakan hanya untuk numpang lewat di bumi ini. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita semua diciptakan punya tujuan. Kita semua diciptakan punya tujuan. Kita tidak mungkin hadir di muka bumi ini tanpa tujuan. Mungkin Bapak dan Mama kita tidak merancang kita untuk kita lahir. Tapi sudah lahir jadi lahir. Tapi Tuhan punya tujuan di hidup kita. Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita ada di muka bumi ini, maka Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan. Tapi apakah kita sadar bahwa kita hidup dalam tujuan Tuhan atau tidak? Itu bisa diukur dari tadi. Kita harus mengenal pencipta kita, sehingga kita juga tahu bahwa saya mau hidup dalam tujuan Tuhan. Kita belajar dari Yeremia. Sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia. Bapak Ibu garis bawahi kata